Hai guys, umumnya sebuah jembatan digunakan sebagai penghubung alat transportasi darat karena daerah yang satu dengan yang lainnya terpisahkan oleh sungai atau laut. Namun berbeda dengan jembatan satu ini yang ada di Jerman. Di Jerman terdapat Magdeburg Water Bridge, sebuah jembatan air yang bisa dilintasi oleh kapal-kapal besar di atasnya. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Jerman dengan ukuran 918 meter. Magdeburg Water Bridge dibuat untuk mengangkut barang-barang dari daerah timur dan barat Jerman. Rute ini khusus untuk kapal komersial besar dari kanal Elbe-Havel ke kanal Mittelland. Kapal yang melintasi melalui jalur ini pun tidak perlu repot harus jalan memutar 12 km jika menggunakan rute sungai Elbe. Sementara itu, tanpa jembatan air ini, kapal dari kanal Mittelland harus turun ke sungai Elbe melalui Rotensi Boat Lift, berlayar menuruni sungai Elbe dan kemudian menanjak ke kanal Elbe. Rendahnya tingkat air dari sungai Elbe seringkali menghambat kapal berat melewati rute ini. Pembangunan saluran air ini sudah mulai dibangun sejak tahun 1930, namun terhenti saat Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin antar negara. Setelah Perang Jerman, pembangunan saluran ini pun kembali dilanjutkan. Pembangunan dilanjutkan sekitar tahun 1997 dan akhirnya Magdeburg Water Bridge bisa diselesaikan pada tahun 2003. Jembatan adalah salah satu alat transportasi yang digunakan untuk melewati aliran air, sungai, dan lainnya. Jembatan biasanya digunakan oleh manusia dan itu sangat wajar, tapi tidak di Jerman. Jembatan di negara ini dirancang dan dibangun khusus untuk mengalirkan air kanal untuk melintasi sungai lain di bawahnya. Sangat aneh dan unik sekali karena ada sungai yang mengalir dan di bawah sungai ada sungai lagi yang mengalir. Ya, sangat membingungkan, ada sungai di atas sungai. Jembatan Kanal Magdeburg gagasan awalnya pada tahun 1919, kemudian pada tahun 1938 dibuatkan rancang bangun akan tetapi tertunda dengan adanya Perang Dunia Kedua. Dengan dibangunnya jembatan kanal Magdeburg ini menandakan menyatukan kembali wilayah Jerman Barat dengan wilayah Jerman Timur dan berfungsi sebagai penghubung alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan di Berlin dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada pada sepanjang Sungai Rhine dengan kedua sisi dari jembatan ini, dan jembatan ini terbuka bagi pengunjung, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Konstruksi dimulai tahun 1997 dan selesai pada tahun 2003 untuk rekayasa pengimbangan perbedaan ketinggian air antara kanal Mittelland dengan kanal Elbe-Havel adalah sebuah jembatan sepanjang 918 meter, 690 meter di atas tanah dan 228 meter di atas permukaan air dengan kedalaman 4,25 meter dan lebar mangkuknya 34 meter. Mempunyai 106 meter maksimum span serta menggunakan sekitar 68.000 meter kubik beton dan 24.000 ton baja yang memungkinkan adanya pelayaran dari kanal Mittelland melewati kanal Elbe-Havel di Elbe hingga ke daerah industri Ruhr. Jembatan ini dibangun persis di atas sungai Elbe. Bahkan jembatan air ini adalah rekor jembatan terpanjang di dunia. Sejak zaman kuno, jembatan adalah media untuk menyeberangi sungai, lembah, dan jalan raya yang memungkinkan orang melakukan perjalanan di atas bagian negara atau wilayah yang berbeda. Karena kedekatannya dengan titik-titik utama, jembatan memiliki makna unik dalam infrastruktur transportasi. Konstruksi ini membawa beban lalu lintas jalan raya, membantu melewati segala rintangan dan menyediakan hubungan yang sangat baik antar dua titik. Sederhananya, jembatan adalah struktur yang menyediakan platform untuk melewati hambatan fisik. Ada jembatan yang membentang di sungai, lembah, dan jalan raya untuk menghubungkan dua lokasi yang jauh. Arsitek di Jerman telah menciptakan jembatan air yang menghubungkan dua badan air menggunakan air bukan beton. Jembatan air Magdeburg selesai pada tahun 2003 adalah produk arsitektur brilian yang berfungsi sebagai rute efisien antara Elbe, Havel, dan kanal Mittelland melintasi Elbe di Jerman. Selain itu, ini adalah jembatan bawah kanal terbesar di benua Eropa dan memungkinkan kapal dan kapal belayar melintasi Rhineland dan Berlin. Jembatan ini dibangun karena jalur Elbe jauh lebih rendah daripada dua kanal yang bertemu di Magdeburg dekat Berlin. Karena surutnya permukaan air sungai, tongkang dan kapal pengangkut barang mengalami banyak kesulitan.
Kapal harus mendaki ke hulu dari titik kanal tertentu dan kemudian melakukan perjalanan ke hilir sejajar dengan rute sungai. Setelah itu, mereka harus melakukan perjalanan ke hulu lagi untuk mencapai tujuan dok tertentu yang terletak di titik ujung kanal lainnya. Semua ini berjarak hampir 12 km. Sejarah jembatan air Magdeburg. Jembatan utama dan jembatan pendekatan adalah dua bagian dari jembatan kanal. Jembatan diamankan dengan sistem kunci ganda yang memungkinkan kapal turun dari tingkat jembatan dan kemudian dari kanal Mittelland ke tingkat kanal LB Havel. Satu kunci yang diamankan di Rotensen memungkinkan kapal turun dengan cepat dari jembatan ke LB dan kemudian ke pelabuhan Magdeburg. Kedua jembatan mengambil pendekatan desain yang berbeda meskipun memiliki desain struktural yang serupa. Terbukti dengan menara beton masif yang ditempatkan di masing-masing dari 3 abutmen. Approach Bridge berdiri sebagai jembatan balok baja menerus di bentang, dan jembatan utama adalah jembatan balok baja menerus 3 bentang. Bridge channel tidak dibuat di zaman modern. Insinyur merekomendasikan untuk merancang jembatan yang akan menghubungkan dua badan air tanpa menyebabkan ketegangan yang tidak semestinya atau jeda waktu pada kapal selama pergantian abad ke-20. Karena rute perdagangan yang sangat penting dan melelahkan yang harus dilalui kapal di masa lalu. Menyusul penyatuan Jerman pada tahun 1990-an, pemerintah Jerman merencanakan 17 proyek transportasi untuk meningkatkan hubungan komunikasi di seluruh negeri. Proyek pembangunan jembatan kanal Magdeburg diperbarui dan pengerjaan saluran dilanjutkan pada tahun 1997. Proyek tersebut tidak hanya terdiri dari pembangunan jembatan tetapi juga perluasan kanal LB Havel. Proyek ini dirancang oleh engineer dengan Bilfinger Berger dan Delinger Stahlbau sebagai kontraktor utama. Setelah pembangunan Channel Bridge, rute reguler muncul untuk para navigator. Butuh sekitar 6 tahun dan diperkirakan menelan biaya 50 juta euro. Secara keseluruhan, jalur tersebut membangun konektivitas antar pelabuhan dalam Berlin dan pelabuhan di sepanjang Sungai Rhine. Saluran Magdeburg berdiri sebagai contoh sempurna dari keunggulan brilian dalam hal keajaiban imajinasi arsitektur. Ini mungkin bukan salah satu keajaiban dunia yang paling menonjol, tetapi memang memiliki desain yang unik. Nah, itulah pembahasan kita tentang jembatan air yang unik di Jerman. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.